Tuduhan Temunggul terhadap Bramanti. Dada Temunggul serasa telah mendidih sampai ke kepalanya. Tetapi ia masih sadar bahwa yang dihadapinya kali ini adalah Ratri. Dan karena itulah maka ia menjadi gemetar menahan luapan perasaannya. Tetapi ia tidak segera menjawab ketika Ratri yang sedang tersinggung itu mendesaknya. "Coba katakan, apa sebabnya maka aku harus pergi dan Bramanti harus tinggal? Mengapa?" Temunggul yang berdiri gemetar itu tidak menyaut. "Mengapa, Temunggul?" desak Ratri. Bramanti yang berdiri termangu-mangu sambil menjinjing bakul itu pun menjadi berdebar-debar pula. Dan tiba-tiba saja sama sekali di luar dugaan Temunggul, Bramanti menjawab, "Temunggul telah pernah minta janjiku, Ratri, bahwa aku tidak akan lagi terlampau dekat denganmu." Kini wajah Ratri pun menjadi merah padam, namun justru mulutnya lah yang terkunci. Bramanti terkejut sendiri mendengar kata-katanya. Bahkan sejenak ia terpaku kebingungan di tempatnya. Sekilas teringat olehnya pernyataan-pernyataan Ratri tentang Panggiring, dan ia merasa tidak senang mendengarnya. Kini ia sadar Temunggul merasakan ketidaksenangan yang demikian jauh lebih parah daripadanya. Justru karena Temunggul merasa anak muda yang paling terkemuka di kademangannya. Ternyata pula kemudian akibat dari kata-katanya itu, wajah Temunggul menjadi seakan-akan terbakar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Bramanti akan mengatakannya justru di hadapan Ratri. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Temunggul. Dipandanginya wajah Bramanti dengan tajamnya, kemudian ditatapnya pula wajah Ratri yang tegang. Terdengar anak muda itu kemudian menggeram. Bramanti berkata, "Sebenarnya Ratri, aku memang pernah berkata demikian kepadanya. Mengapa orang yang tidak aku kenal tabiat dan kebiasaannya? Kalau ia tidak lebih baik dari ayahnya, maka ia adalah seorang laki-laki yang berbahaya bagi gadis-gadis. Itulah sebabnya aku pernah mengatakan, supaya ia tidak menerkam gadis-gadis yang lengah seperti kau saat ini." Temunggul, terdengar suara Bramanti tertahan. Selama ini ia telah menahan dirinya dan berusaha untuk menghindari setiap persoalan yang dapat timbul dengan anak-anak muda Candisari. Tetapi ketika Temunggul menyinggung nama ayahnya, maka terasa dadanya bergetar. Meskipun demikian, ia masih berusaha menahan dirinya. Katanya selanjutnya, "Mungkin ayahku bukan seorang yang baik, tetapi itu sudah terlampau. Dan ayahku tidak lebih dari seorang penjudi, bukan seorang yang berhati serigala seperti yang kau katakan. Mungkin ayahku sering menipu dan berbuat curang di lingkungan judi, apalagi ketika kami telah jatuh miskin. Tetapi hanya itu, dan aku sudah mengatakan bahwa aku akan berbuat lain justru untuk membersihkan nama keluargaku." "Bohong," bentak Temunggul. "Seperti yang kau lakukan sekarang. Aku telah mengatakan supaya kau tidak membuat onar di kademangan ini. Kau pun telah berjanji untuk tidak mengganggu gadis-gadis, termasuk Ratri. Tetapi kau justru mencari kesempatan dan mencoba membujuknya." Ratri yang mendengarkan percakapan itu seolah-olah membeku di tempatnya. Tetapi sebagai seorang gadis, ia dapat merasakan perasaan Temunggul terhadapnya. Karena itu maka ia segera dapat mengambil kesimpulan bahwa Temunggul menjadi cemburu. Tapi apa boleh buat, hatinya sama sekali tidak mau disangkutkannya. Betapa Temunggul dikagumi setiap anak-anak muda dan terutama gadis-gadis.
Ia memang menganggap bahwa Temunggul seorang yang luar biasa. Hanya itu, tapi bukan seorang yang berhasil memikat hatinya. Apalagi kalau dikenangnya bahwa Temunggul memang pernah menyatakan kata hatinya itu kepadanya. Sehingga dengan demikian Ratri hampir pasti bahwa agaknya Temunggul tidak mau melihat ia bergaul dengan siapapun selain dengan dirinya. Betapa terasa sakit hati Ratri. Sebagai seorang gadis, maka saluran yang paling dekat untuk menyatakan perasaannya adalah titik-titik air mata. Demikian pepat hati Ratri menghadapi masalahnya, sehingga ia tidak dapat menahan lagi air matanya yang mengalir, meleleh di pipinya dan satu-satu jatuh di atas pasir di bawah kakinya. Melihat Ratri menangis, Temunggul menarik napas dalam-dalam. Dengan nada yang rendah ia berkata, "Sudahlah Ratri, pulanglah, jangan hiraukan kami. Aku akan berbicara dengan Bramanti." "Kau menghina aku, Temunggul," desis Ratri. "Maafkan aku Ratri, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Karena itu pulanglah. Persoalan ini adalah persoalanku dengan Bramanti. Tetapi aku adalah orang yang sedang kalian persoalkan," potong Ratri. Yang kemudian disambungnya, "Temunggul, kalau didengar orang lain bahwa kalian berselisih karena aku, maka alangkah malunya aku. Aku kehilangan harga diriku. Semua orang akan mencemoohkan aku, seolah-olah aku telah merendahkan diriku dan membuat kalian berebut seperti buah durian yang jatuh." Kedua anak-anak muda itu terdiam. Mereka merasakan sentuhan kata-kata Ratri. Sebagai seorang gadis, maka ia tidak akan dapat melepaskan dan melupakan persoalan itu dengan mudah. Setiap tatapan mata orang-orang yang berjalan berpapasan akan terasa seolah-olah mata itu memandangnya dengan tajam, seolah-olah ingin melihat manakah gadis yang telah menjadi sumber persoalan antara anak-anak muda di Kademangan Candisari. Sedang apabila seseorang tidak melihatnya apabila mereka berpapasan di tempat ramai, maka ia merasa bahwa orang itu telah memalingkan wajahnya sambil mencibirkan bibirnya. Bramanti yang masih memegang bakul cucian Ratri kemudian melangkah mendekatinya sambil berkata perlahan-lahan, "Ratri, inilah bakul cucianmu. Memang sebaiknya kau pulang. Aku pun akan pergi tanpa mempersoalkan apa-apa lagi. Perjumpaan yang kebetulan ini agaknya tidak menyenangkan hatimu." Ratri yang masih menangis menerima bakul itu, kemudian ia berkata terputus-putus, "Terserahlah kepada kalian. Apakah kalian akan menista namaku atau tidak?" Bramanti tidak menjawab, tetapi ia pun segera melangkah pergi, meninggalkan Ratri yang masih sibuk membersihkan air matanya. Sedang Temunggul berdiri mematung di tempatnya. Namun ketika ia melihat Ratri menerima bakulnya dari Bramanti, terasa dadanya bergetar. Bramanti sama sekali sudah tidak berpaling lagi. Dilangkahkannya parit yang membujur di sebelah tanggul, kemudian dengan tergesa-gesa ia berjalan menyelusur pematang kembali ke desanya. Temunggul yang ditinggalkan oleh Bramanti menjadi berdebar-debar. Beberapa langkah ia maju mendekati Ratri sambil berkata, "Maafkan aku Ratri, sekarang marilah kita pulang. Aku menyangka bahwa kau telah bergaul terlampau rapat dengan Bramanti. Aku memang tidak senang melihat hal itu, karena aku pernah mendengar cerita tentang ayah Bramanti. Sifat-sifat itulah yang agaknya memberinya peringatan. Percayalah bahwa aku bermaksud baik." Ratri menganggukkan kepalanya. "Ya, aku berterima kasih bahwa kau memperhatikan hal itu. Tapi biarlah aku sekarang pulang sendiri. Kita bersama-sama Ratri. Aku akan pulang sendiri. Apa kau tidak takut? Aku tinggal berjalan beberapa langkah. Seandainya terjadi sesuatu, maka suara teriakanku akan didengar oleh orang-orang di desa dan mungkin di gubuk-gubuk di sawah itu.
marilah kita pulang bersama-sama. Apakah keberatanmu? Terima kasih Temunggul, sebaiknya aku pulang sendiri. Temunggul menarik napas dalam-dalam. Perasaannya telah mulai dirayapi oleh kecurigaannya atas sikap Ratri itu. Sehingga tiba-tiba saja ia merasa mendapat kesempatan untuk bertanya kepadanya. Apakah Ratri dapat mengerti perasaannya itu? Betapa beratnya, namun Temunggul tetap berkata, Ratri, aku minta izinmu sebaiknya kita pulang bersama-sama. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Ratri, supaya selanjutnya hatiku menjadi tentram. Supaya apabila aku melihat hal-hal serupa ini, dadaku tidak segera terbakar. Ratri segera mengerti maksud Temunggul. Karena itu maka ia menjawab, jangan kau tanyakan lagi hal itu, Temunggul. Apabila dalam keadaan seperti ini, sudahlah, aku akan pulang sendiri. Ratri, berkata Temunggul, sudah terlampau lama aku menahan hati. Kau harus tahu, Ratri, bahwa aku tidak pernah dapat tidur nyenyak. Karena itu aku minta kau rela memberikan jawabanmu atas perasaanku terhadapmu. Aku akan pulang, Temunggul, potong Ratri sambil melangkah pergi. Ratri, panggil Temunggul yang mengikutinya. Jawablah. Ratri tidak segera menjawab, tetapi ia berjalan semakin cepat. Temunggul yang berjalan di belakangnya mendesaknya. Jawablah, Ratri, satu patah kata telah cukup bagiku. Tetapi Ratri tidak menyaut, ia berjalan semakin cepat, menyusur tanggul sungai. Temunggul yang berjalan di belakangnya pun menjadi semakin cepat pula. Nafsunya untuk mendengar jawaban Ratri menjadi semakin melonjak di dalam dadanya. Karena itu maka ia selalu mendesaknya. Ratri, jawablah, Ratri. Kalau kau sudah menjawab, maka tidak akan timbul persoalan lagi padaku. Meskipun seandainya aku melihat engkau bersama siapapun, hatiku tidak akan lagi cemas. Karena aku telah mempunyai pegangan. Itu akan berarti bahwa aku tidak bermaksud melarang engkau bergaul dengan siapapun. Namun aku memerlukan jawaban itu. Pertanyaan-pertanyaan Temunggul itu serasa memburu perasaannya. Sehingga Ratri pun semakin mempercepat langkahnya. Bahkan kemudian ia berlari-lari kecil di sepanjang tanggul. Di kejauhan seseorang yang sedang berada di sawah melihat keduanya seakan-akan sedang berkejaran. Tetapi orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian. Hampir tiap orang mengenal Temunggul dan hampir tiap orang, apalagi anak-anak mudanya, menganggap pergaulan Temunggul dan Ratri telah menjadi semakin erat. Apalagi ayah Ratri sendiri sering mempercakapkan Temunggul dan memujinya sebagai seorang pahlawan yang tidak ada duanya di Kademangan Candisari. Karena itu orang itu pun tidak mengacuhkannya lagi, diteruskannya kerjanya mencangkul sawah. Ratri yang merasa selalu dikejar oleh pertanyaan yang tidak dapat segera dijawabnya, berlari semakin kencang dan Temunggul pun berlari semakin kencang pula. Namun sudah tentu Ratri tidak akan dapat menjauhi anak muda itu, karena ia tidak dapat berlari sekencang Temunggul. Dengan demikian maka ketakutan dan kecemasan semakin membayanginya, sehingga ia masih berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk berlari semakin cepat. Tetapi sayang, ia adalah seorang gadis. Kain panjangnya yang agak basah ternyata sangat mengganggunya. Maka ketika ia melompati sebuah lekuk yang menembus tanggul itu, ia tergelincir. Terdengar sebuah jerit yang nyaring memecah udara yang jernih. Suara itu bergema memenuhi jalur sungai di bawahnya. Namun suara itu pun kemudian lenyap ketika Ratri terguling di tebing yang meskipun tidak begitu dalam, tetapi terjal dan keras. Temunggul terkejut bukan kepalang. Sejenak ia berdiri mematung. Namun sejenak kemudian dengan tangkasnya ia melompat turun mengejar Ratri yang terguling itu.
Beberapa orang yang sedang berada di sawah ternyata mendengar jerit itu pula. Sejenak mereka mencoba meyakinkan pendengarannya. Namun sejenak kemudian mereka segera berlompatan lari menuju ke sumber bunyi itu. Mereka yang segera sampai ke tanggul melihat Temunggul sedang menolong Ratri yang lemas. Napasnya terengah-engah dan wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Beberapa bagian dari tubuhnya menjadi luka-luka sehingga darahnya pun memerahi pakaiannya. "Mengapa anak ini, Temunggul?" bertanya salah seorang dari antara mereka. "Ia tergelincir dan terguling," jawab Temunggul terbata-bata. Namun hatinya menjadi berdebar-debar apabila Ratri menyanggahnya. Namun ia menarik napas ketika mendengar suara Ratri lemah. "Aku tergelincir, Paman." Orang yang ada di sekitarnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang yang melihatnya berlari-lari di tanggul mengerutkan keningnya sambil berdesis diri sendiri. Anak-anak muda tidak pernah berhati-hati. Itulah salahnya berkejaran di atas tanggul. Beberapa orang pun kemudian membantu mengangkat Ratri. Tetapi Ratri menolaknya, katanya, "Aku akan berjalan sendiri." "Kau sakit, Ratri? Biarlah kami dukung kau pulang." "Tidak, Paman, orang-orang di desa akan terkejut melihatnya." "Aku tidak apa-apa." Orang itu saling berpandangan sejenak. "Kalau begitu beristirahatlah dahulu." Ratri pun kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Dicobanya untuk mengatur napasnya yang terengah-engah. Diusapnya darah yang masih merentul dari lubang-lubangnya. "Cucianku," Ratri berdesis. "Mengapa dengan cucianmu?" Ratri tidak menjawab, tapi dipandanginya seonggok cucian yang kini justru penuh dengan pasir dan lumpur. "Oh," desis orang yang kemudian memungut cucian itu. "Biarlah aku celup lagi cucianmu." "Jangan, Paman, jangan." Ratri mencegahnya. "Mengapa?" "Jangan." "Ya, mengapa?" "Cucian itu jangan, biarlah aku saja yang mencucinya kembali. Biarlah cucian itu berada di situ. Cucian itu adalah cucianku. Tidak pantas Paman mencucinya." Orang itu menarik napas, tetapi ia tidak memaksanya. Dibiarkannya saja cucian itu teronggok di tempatnya. Setelah beristirahat jenak serta menampatkan darah dari luka-lukanya, Ratri mencoba untuk berdiri. Selangkah ia maju dibantu oleh dua orang yang berada di sebelah menyebelah. "Terima kasih, aku akan berjalan sendiri. Aku akan mencucinya di rumah saja." "Baiklah, sekarang marilah aku antar kalian pulang." Ratri mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya Temunggul yang menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena itu maka Ratri pun tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Temunggul. Setelah kemudian maka Ratri pun diantar pulang oleh beberapa orang bersama Temunggul yang membawa bakul cucian Ratri. Kedatangan Ratri telah mengejutkan beberapa orang yang melihatnya, apalagi orang tuanya. Namun mereka pun kemudian menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat baunya. Setelah beberapa orang mengatakan apa yang telah terjadi sepengetahuan mereka. Setelah peristiwa itu, kebencian Temunggul kepada Bramanti semakin menjadi-jadi. Ia tidak sekedar benci karena Bramanti adalah anak seorang penjudi besar yang terbunuh dalam suatu lingkaran perjudian karena telah mencoba berbuat curang dan menipu lawan-lawannya, sehingga perselisihan tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi kebenciannya itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan cemburunya. "Aku akan mencari alasan untuk menangkapnya," katanya di dalam hati. "Ia harus diberi sedikit pelajaran agar ia benar-benar menjadi jera." Dan pada itu Bramanti sendiri sangat dipengaruhi oleh peristiwa itu. Apalagi apabila terngiang di telinganya pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang kakaknya Panggiring. Gadis itu mengaguminya, katanya di dalam hati. Sambil menghentakkan tangannya ia bergumam,
Ia melihat aku sebagai seorang pengecut, seorang yang tidak dapat disebut jantan. Itulah sebabnya ia menganggapku sebagai kawannya bermain. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Ia dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat hatinya terlampau sakit. Perhatiannya kepada Ratri yang tumbuh perlahan-lahan justru karena berita tentang Panggiring yang telah sampai ke Kademangan itu. Apalagi Temunggul telah terlanjur menuduhnya dan bahkan diancam dengan segala macam cara agar ia menjauhi Ratri. Bramanti menggigit bibirnya. Ia berdiri dalam kebimbangan. Tidak, tiba-tiba ia menggeram. Aku tidak boleh menjadi korban yang sama sekali tidak berarti. Kalau Temunggul pada suatu saat kehilangan akal, maka aku tidak akan dapat bersikap seperti kerbau yang paling bodoh. Apalagi aku tidak mempunyai harapan apapun bagi diriku sendiri. Tapi tiba-tiba wajah Bramanti tertunduk, terngiang pesan gurunya bahwa ia harus berlaku baik. Kalau kau ingin berbakti kepada orang tuamu, Bramanti, berkata gurunya, maka cucilah nama ayahmu. Kau harus menjadi orang yang berguna bagi Kademanganmu. Mungkin sementara waktu kau akan terlampau banyak berkorban, terutama perasaan dan harga diri. Tetapi pada suatu ketika kau akan menjadi orang yang terpandang di Kademanganmu. Hindarkanlah setiap persoalan. Kemudian suara ibunya yang paro, mengapa kau pelajari ilmu semacam itu? Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Ia merasa terbelenggu oleh pesan gurunya dan pendirian ibunya. Ibunya lebih senang melihat Bramanti sebagai seorang yang jinak dan selalu berada di halaman rumahnya. Setiap kali ia menjadi ngeri apabila teringat olehnya akan kematian suaminya, ayah Bramanti. Justru karena ayah Bramanti memiliki ilmu kanuragan, sehingga ia tidak pernah menghindari pertengkaran. Sebagai seorang anak yang patuh kepada gurunya dan kepada orang tuanya, maka Bramanti masih mencoba menahan hati supaya ia tidak kehilangan pengamatan diri. Maka ia lebih baik selalu berada di rumahnya, di bawah pohon sawo menganyam wuwu, atau berbaring di kandang apabila ia tidak mempunyai pekerjaan yang lain. Namun akhirnya ia menjadi jemu juga untuk selalu berada di lingkungan halaman. Kawannya yang sering datang mengunjunginya adalah Panjang dan kadang-kadang Kitambi. Namun apabila keduanya kemudian pergi, maka Bramanti kembali merasa tercekam oleh kesepian. Satu-satunya kawannya adalah pedang pendek yang disembunyikannya di dalam kandang. Namun pedang itu kemudian harus disimpannya kembali apabila ia berada di kebun atau di halaman. Yang selalu ada di tangannya adalah sebilah parang pemotong kayu, atau cangkul, atau bahkan sapu lidi. Namun sampai juga saatnya Bramanti tidak dapat bertahan lagi. Ia tidak dapat mencegah lagi keinginannya untuk keluar barang sekejap dari halaman rumahnya. Karena itu maka ia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke sungai, mencuci pakaiannya yang kotor. Mengapa tidak kau cuci di rumah saja, Bramanti? Bukankah sumur kita tidak kering? Aku ingin melihat-lihat, ibu. Sudah agak lama aku tidak keluar rumah. Aku ingin mandi sambil berjemur, seperti ketika aku masih kanak-kanak. Tetapi jangan terlampau lama, Bramanti, dan sebaiknya kau tidak usah pergi ke bendungan. Di sana selalu banyak orang yang akan dapat membuat persoalan. Aku tidak pernah pergi ke bendungan. Lebih baik aku mencuci dan mandi di sebelah pedesaan ini. Baik, dan hati-hatilah jangan membuat persoalan apapun dengan siapapun. Kau masih belum dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Kademangan ini. Ya, Bu. Namun peringatan ibunya itu memang membuat Bramanti menjadi ragu-ragu.
Apakah tidak lebih baik ia tinggal di rumah, berbaring di kandang atau menganyam keranjang? Sebentar saja, desisnya. Bramanti pun kemudian meninggalkan halaman rumahnya, membawa selai kain panjang selain yang dipakainya untuk dicuci. Perlahan-lahan ia melangkah menyusur jalan sempit yang akan sampai ke sudut desa. Kemudian dilangkainya parit kecil yang membujur sepanjang jalan. Lalu langkahnya terayun di atas pematang yang akan sampai ke tanggul sungai. Sekali-kali Bramanti menarik napas. Sinar matahari pagi yang menjamah punggungnya yang telanjang terasa semakin hangat. Burung bango yang berdiri dengan sebelah kakinya di sepanjang pematang menghambur keterbangan. Namun kemudian satu persatu mereka hinggap lagi di atas pematang menunggu mangsanya yang meloncat dari rerumputan. Bramanti menebarkan pandangan matanya menyapu batang-batang padi yang sedang menghijau. Sekali ia menarik napas dalam-dalam sambil berdesah. Hasil panen ini setiap kali selalu diambil oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Apabila beberapa orang petani berhasil menabung dan membeli barang-barang berharga, maka mereka akan menjadi sasaran yang menyenangkan. Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah hal ini akan berlangsung terus? Dan anak-anak muda di Kademangan ini masih tetap tidur? Aku harap Kitambi akan berhasil. Bramanti tertegun ketika ia mendengar derap seekor kuda ketika ia berpaling dilihatnya panjang berada di atas punggung kudanya, berlari menyusur jalan yang baru saja ditinggalkannya melintas parit. Bramanti melihat Panjang melambaikan tangannya dan Bramanti pun mengangkat tangannya pula. Sejenak ia menjadi ragu-ragu apakah ada sesuatu yang penting telah terjadi. Panjang tidak terlampau biasa naik kuda di Kademangan sendiri. Karena itu maka tiba-tiba ia ingin bertemu dengan anak muda itu. Tetapi Panjang tidak berhenti, ia berjalan terus meskipun ia masih juga melambai-lambaikan tangannya. Ketika Panjang menjadi semakin jauh, Bramanti pun meneruskan langkahnya menyusur pematang, pergi ke sungai untuk mencuci pakaiannya. Ketika ia menuruni tebing yang tidak terlampau tinggi, kemudian menginjakkan langkahnya, menyusur pematang pergi ke sungai untuk mencuci pakaiannya. Ia menuruni tebing yang tidak terlampau tinggi, kemudian menginjakkan kakinya di atas pasir yang hangat. Terasa seolah-olah ia menjadi kanak-kanak kembali. Digusur-gusurnya onggokan pasir tepi dengan kakinya. Kemudian dengan sebuah tarikan napas yang dalam, ia menjatuhkan dirinya duduk berselonjor di atas pasir itu. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan ke air yang jernih yang mengalir di antara batu-batuan yang berserakan. Bramanti pun kemudian membuka kainnya sehingga ia tinggal memakai celana dalamnya yang panjang sampai ke lutut. Kemudian kain yang baru saja dipakainya itu pun dicelupkannya ke dalam air dan kemudian dicucinya dengan lerak. Sedang kainnya yang lain diletakkan di atas pasir yang kering. Sambil mencuci kain Panjang, ia mandi alangkah segarnya. Seolah-olah semua perasaan telah lelah dan letih hilang hanyut bersama arus sungai yang bening itu. Namun tiba-tiba saja Bramanti terperanjat ketika ia menengadahkan wajahnya. Dilihatnya dua orang berdiri di atas tanggul sambil bertolak pinggang. Salah seorang dari mereka adalah Temunggul. Sejenak Bramanti menahan napasnya. Ia tidak menyangka bahwa Temunggul akan mendapatinya. Sekilas terbayang apa yang telah terjadi di tepi sungai ini untuk beberapa hari yang lampau. Ketika tiba-tiba saja ia bertemu dengan Ratri dan kemudian dengan Temunggul. Selain Temunggul dan Ratri itu, ia adalah orang yang ketiga yang mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika ia mendengar orang-orang mempercakapkan Ratri dan Temunggul yang seakan-akan sedang bergurau dan berkejaran di atas tanggul sungai, sehingga Ratri tergelincir. Ia dapat menebak dengan tepat apakah yang sebenarnya telah terjadi.
Dan kini tiba-tiba Temunggul itu telah berada di atas tanggul pula. Tetapi Bramanti kemudian pura-pura tidak memperhatikannya, seakan-akan dia tidak mempunyai persoalan sama sekali dengan Temunggul dan kawannya yang seorang itu. Dengan demikian maka Bramanti pun melanjutkan kerjanya membersihkan dirinya sambil mencuci kain panjangnya. Temunggul melihat sikap Bramanti dengan wajah yang tegang dan tiba-tiba saja ia berkata lantang, "Apa kerjamu di sini, Bramanti?" Bramanti berpaling, jawabnya kemudian, "Aku sedang mandi dan mencuci pakaian. Seperti apa yang sedang kau lihat, Temunggul?" Temunggul memandangnya dengan penuh kebencian. Kemudian bibirnya bergerak membuat sebuah senyuman yang kecut. "Aku tahu apa yang sebenarnya kau lakukan," desisnya. Bramanti mengerutkan keningnya seperti di luar sadarnya. Ia bertanya, "Apakah yang aku lakukan selain mencuci pakaian?" "Jangan berpura-pura," sahut Temunggul. "Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan." Sekali lagi Temunggul tersenyum, senyum yang kecut. "Jadi begitukah yang sering kau lakukan?" Dalam kebingungan Bramanti mengangguk. "Ya, beginilah. Setiap kali tanpa aku ketahui. Apakah untuk melakukannya aku harus memberitahukan kepadamu?" "Diam!" tiba-tiba Temunggul membentak. "Kau berpura-pura tidak mengerti maksudku. Tetapi jangan mencoba ingkar. Kau akan terjerat oleh janjimu sendiri. Jangan menyesal." Bramanti menjadi bingung, apalagi salahku sekarang. Pertanyaan itu telah melonjak di dalam dadanya. Seakan-akan hampir setiap langkahku dianggap salah. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Temunggul itu. Karena Bramanti tidak segera menjawab, maka Temunggul mendesaknya. "Hei, mengapa kau diam saja? Ayo katakan bahwa kau telah melanggar janjimu, dan pelanggaran itu akan berakibat jauh bagimu." Bramanti yang benar-benar tidak mengerti maksud Temunggul masih bertanya-tanya di dalam hati, dan bahkan akhirnya dilontarkannya pertanyaan itu. "Apakah salahku, Temunggul? Apa salahku?" "Kau masih berpura-pura saja, Bramanti. Jangan menunggu aku kehilangan kesabaran." Temunggul menggeram. "Cepat naik kemari. Aku belum selesai." "Cepat naik kemari," Temunggul membentak semakin keras. "Maaf, aku harus menyelesaikan pekerjaanku dahulu. Aku masih harus menjemur cucianku dan celanaku." "Jangan membantah lagi, naik." Terasa dada Bramanti bergetar. Sudah terlampau lama ia mengorbankan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ia tidak akan dapat menerima perintah itu begitu saja. Tapi tiap kali ia selalu dibayangi oleh wajah ibunya dan pesan-pesan gurunya. Sejenak Bramanti dicekam oleh kebingungan. Namun akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdiri dan dengan pakaian yang basah ia berjalan perlahan-lahan di atas pasir tepian. "Ayo, cepat naik." Bramanti tidak membantah lagi. Meskipun ia tidak dapat melenyapkan singgungan-singgungan di dalam dadanya, tetapi ia melakukan perintah itu. Dengan hati-hati ia naik dirambatinya tebing yang curam, meskipun tidak begitu tinggi. Kemudian dengan tubuh dan pakaiannya yang basah, ia berdiri di hadapan Temunggul yang masih bertolak pinggang. "Bramanti," geram Temunggul, "apakah kau masih ingin berpura-pura terus?" "Aku tidak berpura-pura, Temunggul, tapi aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya kau maksudkan." Temunggul menjadi semakin marah. Sekali lagi ia membentak, "Jangan bermain-main gila terhadapku, Bramanti. Aku dapat berlaku sopan, tetapi aku juga dapat berlaku kasar." Bramanti menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkerut ketika ia melihat dua orang lagi kawan Temunggul berjalan mendekatinya. "Apakah anak itu bertingkah?" bertanya salah seorang daripadanya. "Ia masih berpura-pura," jawab Temunggul. "Ia sama sekali tidak merasa bersalah." Kemudian kepada Bramanti ia bertanya, "Betulkah begitu? Kau tidak merasa bersalah?"
Bukan, aku tidak merasa bersalah, Temunggul. Tapi aku belum mengetahui apakah kesalahanku. Kalau kau menunjukkannya, aku kira aku akan segera mengerti. Sekali lagi Temunggul menggeram, namun ia berkata juga, kau berpura-pura mandi dan mencuci pakaianmu, Bramanti. Tapi agaknya kau sedang menunggu gadis-gadis lewat. Agaknya sudah menjadi kebiasaanmu untuk mengganggu gadis-gadis. Tuduhan itu serasa bara api yang menyengat telinga Bramanti. Kini ia menyadari keadaan yang dihadapinya. Kini ia mengerti apakah sebenarnya yang dimaksud Temunggul. Agaknya meskipun tidak disebutkan, Temunggul sangat keberatan atas pertemuannya dengan Ratri di tempat ini beberapa waktu yang berlalu. Nah, apa katamu sekarang? Desis Temunggul.